Kondensor tolong mute dulu dong bang. Konden. Cek cek. Cek. Bang Tepan mana? Kurang naik ya? Cek cek. Bentar, yuk. Kan kita ini. Lihat Bang Tepan. Shalom adik-adik. Selamat datang di perayaan Natal Sekolah Minggu KBP Resort Sutoyo. Berikut pengumuman sebelum acara kita dimulai. Yang pertama, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan tertib dan dengan tenang. Yang kedua apa tuh Kak? Yang kedua, tidak diperkenankan untuk tepuk tangan atau ribut selama adik-adik tampil di ibadah. Dan yang ketiga, sebelum memulai ibadah kita, adik-adik diharapkan untuk mempersiapkan persembahan agar saat mengumpulkan persembahan, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan. Dan juga untuk adik-adik yang ada di rumah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya melalui barcode yang ada di YouTube. Dan terima kasih juga untuk orang tua kami sudah mengikuti arahan guru sekolah minggu untuk duduk di lantai 2. Dan untuk orang tua kami tetap duduk di lantai 2 selama ibadah berlangsung karena kami guru sekolah minggu sudah menyiapkan dokumentasi. Oke, demikian pengumuman yang diperhatikan dan dilakukan bersama. Selanjutnya, sebelum memulai ibadah kita, mari kita awali dengan persembahan lagu Roh Kudus yang Manis yang dibawakan oleh teman-teman kita dari kelas 1-2, Evan Utapea dan Deana Sagala. Roh Kudus yang Manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin
Adik-adik dan para hadirin, mari kita nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah dan dilanjutkan dengan bahasa Batak Lasmaroham secara bersama-sama. Adik-adik dan para hadirin semua dipersilakan untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, kita berdoa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua yang Dia datang Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Amin. Adik-adik dan hadirin semua dipersilakan untuk duduk kembali. Kak Grace, adik-adik di sini pada datang mau ngapain ya Kak? Kita coba tanya aja kali ya Kak. Oke Kak. Adik-adik hari ini ada yang tahu nggak kita mau kumpul bersama di sini mau ngerayain apa? Ada yang tahu? Nah, bener ya Kak? Bener Kak. Jadi hari ini tuh kita berkumpul di gereja ini tuh untuk bersukacita bersama, bergembira bersama menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Betul banget Kak. Kalau begitu kita mau ajak adik-adik di semua yang ada di sini untuk memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu Alam Raya Berkumandang.
Marilah kita membaca epistel untuk perayaan Natal kita hari ini yang tertulis di epistel Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara bergantian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jerah. Sebab kub yang menekankannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umban api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena itu mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kabes, sebentar lagi kan kita akan melihat penampilan liturgi loh Kak dari kelas TK yang akan menceritakan firman Tuhan melalui liturginya loh Kak. Iya benar banget Kak. Kalau begitu kita langsung sambut teman-teman kita sambil bernyanyi lagu Gita Sorga Bergema. Damai dan sejahtera turun
Pada mulanya semua gelap, lalu Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya begitu baik, indah dan sempurna. Segala sesuatu dijadikan Allah sesuai dengan waktu dan fungsinya. Bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Allah menciptakan terang pada hari pertama. Allah menciptakan cakrawala pada hari kedua. Allah menciptakan lautan, dan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang pada hari keempat. Allah menciptakan binatang di laut dan burung-burung di udara pada hari yang kelima. Allah menciptakan ternak, binatang liar, dan manusia pada hari ke-6. Allah melihat yang diciptakannya baik, lalu Allah beristirahat dan memberkati ciptaannya. Allah berkeinginan untuk umatnya kembali menyembah dan memuliakan Allah. Allah menyediakan segala manusia ciptaannya itu di dalam Taman Eden. Rasa keinginan tahuan dan ketidakpuasan dengan apa yang disediakan Allah membuat manusia terbujuk dan memakan buah pengetahuan yang berada di tengah-tengah zaman, sehingga mengakibatkan manusia jatuh dari Allah. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Mari sama-sama kita saksikan liturgi manusia jatuh ke dalam dosa.
3 ayat 6. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik dan sedap dimakan. Ia mengambilnya dan memakannya, lalu diberi juga pada suaminya. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah, bersembunyilah mereka di antara pohon-pohon dalam taman. Kejadian 3 ayat 11. Firman, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon? Lalu kau makan itu. Terima kasih. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Berfirmanlah Allah kepada ular itu, terkutuklah engkau dari segala binatang hutan, dengan pelutmu kau menjalar. Hanya kepada perempuan itu, susah payahku waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Amin. 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu, maka terkutuklah tanah karena engkau dan akan susah mencari rezekimu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dadah. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Adik-adik, kita telah mendengarkan tentang liturgi manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum kita melihat penampilan liturgi 3, 4, dan 5 oleh teman-teman kita dari kelas 1, 2, kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem.
Allah berkeinginan umatnya, pilihannya, kembali menyembah dan memuliakan Allah, sehingga membuat kedatangan juru selamat melalui nabi-nabi yang terdahulu. Mari kita saksikan bersama-sama liturgi nubuat. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 7 ayat 11. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu suatu tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Bergembiralah hai manusia, sambutlah dengan sorak-sorai yang gegap gempita, sebab Mesias yang dijanjikan telah lahir dalam rupa manusia, di palungan dalam kandang domba tempat yang hina, tetapi membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita dengarkan liturgi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Matius 1 ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea zaman Raja Herodes, datang orang
Akibat jatuh dalam dosa yang membuat manusia semakin jauh dari Allah. Hal ini membuat Allah kecewa dan mencari cara agar manusia sebagai gambaran Allah dapat diselamatkan. Melalui pertobatan dan melakukan segala perintah Allah, bagaimana janji keselamatan terhadap manusia? Kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan namakan Yesus, Allah yang akan membenci dosa mereka. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibrani 9 ayat 28. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita kesukaan yang diceritakan dengan teman-teman kita. Saat ini kita akan memasuki sesi penyalaan lilin. Lilin digambarkan menjadi suatu penerang bagi keadaan di sekitar kita. Lilin yang menyala ini melambangkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai penerang bagi kehidupan manusia di dunia. Mengawali prosesi penyalaan lilin pada sore hari ini, kami mengundang maju ke depan Inang Pendeta Sri D. Panjaitan. Kami mengundang perwakilan Koinonia Amang Sintua J. Gultom. Kami mengundang maju ke depan perwakilan orang tua anak sekolah minggu Inang Sitorus Boru Manik. Kami mengundang ke depan Ketua Natal Sekolah Minggu Kak Jayanti Boru Siregar. Kami mengundang Ketua Guru Sekolah Minggu dan Praremaja Kak Vio Boru Turnip.
akan bernyanyi bersama dengan lagu Malam Kudus sambil bangkit berdiri dan mengangkat lilin yang sudah dibagikan oleh kakak sekolah minggu. Kita nyanyikan ayat 1, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda Mesra dan Kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Adik-adik dan hadirin sekalian boleh duduk kembali dan mematikan lilinnya, karena kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang akan dibagikan oleh Inang Pendeta Sri D. Panjaitan. Boleh dimatikan lilinnya. Anak-anak sekolah minggu dan semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah saat ini, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak Tuhan, firman Tuhan bagi kita di perayaan Natal sekolah minggu kelas kecil saat ini tertulis di Matius 2 ayat 12. Matius 2 ayat 12, demikianlah dikatakan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tema kita adalah melalui perayaan Natal, adik-adik sekolah minggu taat kepada jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Jadi Inang mau cerita tentang firman hari ini. Siapa yang mau dengar cerita firman ini? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau dengar? Kayaknya konsentrasinya belum ke Inang nih. Ada yang dua orang berdua ini gak lihat Inang. Oke, Inang mau bikin permainan sebentar ya. Kalau Inang bilang door, kalian bilangnya ah. Udah? Kalau Inang bilang door, kalian bilang apa? Coba ya Inang tes ya. Door. Door. Oke. Kalau Inang bilang door. Kalian kayak mana? Gitu. Enggak. Kalau Inang ulangi door. Kalian bilang gak kena. 2 kali bilang gak kena ya. Coba ya Inang bikin ya. Door. Oke. Terus kalau Inang bilang boom, ini bom yang dilemparkan, boom, kalian teriakin lari. Kayak mana? Oke, Inang tes ya. Inang mau lihat konsentrasinya. Dar. Boom.
Oke, Inang mau pertandingkan yang sebelah kanan dengan kiri nih. Inang mau coba. Oke, siap? Siap? Perhatikan tangan Inang ya. Perhatikan kemana tangan Inang. Kalau ke sini tangan Inang yang jawab ini. Kalau ke sini tangan Inang yang jawab ini. Oke? Siap ya? Dar. Dar. Boom. Boom. Dar dar dar. Dar dar dar. Boom. Boom. Dar. Oke, kayaknya udah semua lihat Inang ini. Nah, sekarang Inang mau sampaikan firman Natal dulu. Firman kita tadi itu tentang apa sih Inang? Kok dibicarakan di situ? Lalu mereka mendengarkan doa, mereka melihat suara Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan dalam mimpi, lalu mereka pergi dan tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Herodes. Nah, tahu kalian adik-adik, waktu Yesus lahir ada tanda yang bersinar, yang berbeda terjadi. Tanda itu bersinar dan semua mata tertuju ke sana. Kira-kira tanda itu apa ya? Inang mau turun nih ke bawah. Inang mau adik-adik sekolah minggu juga mau dengar Inang, mau jawab Inang dulu. Tanda apa sih yang hadir ketika Yesus datang dan dilihat banyak orang menunjukkan tempat Yesus yang lahir itu? Tanda apa? Ayo. Siapa yang mau jawab? Oh iya, ini ada yang jawab nih. Tanda apa sayang? Bintang. Siapa namamu? Matthew. Pantesanlah kau bisa mang. Namamu si Matthew-nya. Nama Alkitab. Oke, good job. Bintang. Ada bintang yang bersinar. Lalu ada orang Majus melihat. Orang Majus itu siapa? Orang yang dari timur. Yang kayak kita kulitnya. Dilihat itu bintang kok berbeda. Berarti ada raja yang akan lahir. Raja ini raja yang menyelamatkan. Kemudian pergilah mereka ke arah bintang itu. Sesampai di sana ditanyalah kepada raja yang waktu itu sedang berkuasa. Namanya Herodes. Namanya siapa? Iya. Dar. Lama kali mikir dulu. Oke, namanya Herodes. Terus dibilanglah sama si Herodes, Herodes, ada ya anakmu yang lahir seorang raja ya? Ada yang lahir ya? Si Herodes merasa gak ada anak yang lahir. Gak ada. Lalu bilangnya lah sama orang Majus itu, oh ginilah, cari kalianlah di mana anak yang lahir itu. Telitilah, selidikilah. Nanti kalau udah kalian kasih tahu di mana anak yang lahir itu, kasih tahu sama aku ya, kata Herodes. Kok harus dikasih tahu ya kira-kira sama si Herodes? Karena apa? Siapa yang bisa mau jawab? Wih, si Matius lagi, aduh memang betul lah kok Alkitab kok bah. Ya kayak mana mang? Karena Raja Herodes itu ingin membunuh bayinya. Aduh betul lah. Jadi pendeta ya mang ya? Ya jadi pendeta ya. Aduh keren kali. Karena si Herodes itu ingin membunuh bayi raja yang baru lahir itu. Karena apa? Karena dia menganggap itu ancaman. Nanti aku jadi tidak raja lagi kalau ada raja yang baru. Makanya dia berencana memakai orang Majus itu, memberitahukan supaya nanti dia mau membunuh Yesus yang lahir itu. Tapi setelah orang Majus itu bertemu dengan Yesus, mereka menginap bersama dengan Yesus, bermimpilah mereka. Tuhan berbicara, katanya, hei orang Majus, jangan kasih tahu sama si Herodes, di sini Yesus telah lahir. Begitu kau sudah menyampaikan persembahanmu kepada dia, langsung pulanglah kau. Gak usah kau melapor sama Raja Herodes itu. Katanya begitu. Lalu setelah mendengar itu, mereka taat dengan perintah Tuhan. Dan inilah
yang harus menjadi firman Tuhan di perayaan Natal sekolah minggu? Taat perintah Tuhan. Taat perintah boom. Mananya, aduh. Dar. Boom. Oke, good job. Kalian kalau Inang Tam bikin kayak gitu biar pintar nih. Siap-siap, karena anak Tuhan harus siap. Oke? Anak Tuhan harus siap. Nah, selanjutnya firman hari ini di pesta perayaan sekolah minggu kita mau belajar bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan anak-anak itu juga sama seperti orang Majus. Orang Majus itu tadi setelah Tuhan bilang, kamu gak usah lagi menemui Herodes. Dia mendengarkan, siapa yang didengarnya? Dia mendengarkan Tuhan. Mereka gak mau pergi lagi melaporkan ke si Herodes karena dia berniat untuk membunuh Yesus. Di perayaan Natal kita mau belajar, yang mau kita bawa, kita mau jadi anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus yang lahir, menjadi anak yang taat kepada perintahnya. Kalau Tuhan itu memerintah melalui siapa sih? Kira-kira Matius, pernah gak Tuhan Yesus ngomong sama kamu? Katanya, Matius makan sayur ini. Dibilang Tuhan Yesus kayak gitu? Enggak ya? Terus Tuhan Yesus pernah ngomong sama kamu? Enggak ya? Kira-kira kapan Tuhan Yesus memerintah kita ya? Ada yang mau jawab enggak? Pernah enggak kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Pernah enggak Tuhan Yesus berbicara dengan kita? Tidak? Tidak. Siapa bilang pernah? Aduh, yang Boru cantik ini dulu dong. Kapan Boru? Pernah. Melalui firman-Nya kita dapat mendengarkan apa pembicaraan. Bagus. Siapa nama Boru? Yosepin. Kata si Yosepin, pernah Tuhan Yesus ngomong sama kita. Lalu apa? Melalui firman-Nya. Waktu kita dengar firman Tuhan, itu Tuhan sedang berbicara. Tuhan mengatakan, jangan berbohong. Siapa yang suka bohong? Siapa yang sering bohong? Berarti kalau yang sering bohong gak mengikuti perintah Tuhan. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Bagi anak-anak yang merayakan kelahiran Yesus, dia harus menjadi taat kepada Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Tuhan itu berbicara kapan Inang? Melalui firman-Nya. Ketika firman disampaikan, Inang sekarang yang bicara ini menyampaikan perkataan Tuhan yang Inang sampaikan, bukan perkataan Inang. Lalu kapan lagi? Melalui orang tua kita, kakak abang guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Selama perkataan itu untuk kebaikan kita, itu adalah firman Allah yang berbicara. Kalau kita enggak mau dengarkan perintah dan arahan Tuhan, apa sih akibatnya Inang? Kira-kira ada enggak ya akibatnya kalau kita enggak mendengarkan dan enggak mengikuti arahan-arahan Tuhan, pengajaran Tuhan, bimbingan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan? Ada enggak ya? Ada. Inang mau kita lihat satu video. Bisa kan tadi Kak videonya? Mana? Ayo nonton video dulu ya. Oke.
Lanjut Bang, ini terakhirnya nih. Oke, segitu aja ya. Harusnya ada. Oh, lagi. Nah, kira-kira adik-adik, tadi kan dia ada yang kehausan nih. Dia cari air, ya kan? Karena hausnya. Terus waktu dia cari air dia lihat ada keran. Nah dia jalan ke arah keran itu kan. Terus ada tangan yang gede, ya enggak? Itu seperti tangan Tuhan bilang, jangan kau ke keran itu. Katanya, jangan ke keran itu. Ada tempat yang lain. Ditunjukkan batu-batu, kerangka-kerangka tadi kan ada ya. Nah, ditunjukkan, diputar ya Bang nanti endingnya. Ditunjukkan ke arah situ, tapi dia nggak mau. Dihalangi, tapi dia nggak mau. Diarahin, dia nggak mau. Terus nyampe lah dia ke keran tadi. Dihapus Tuhan. Bukan ini katanya. Tapi dengan bandalnya dia tetap keras kepala, berusaha untuk mencari air dari situ. Dia lakukan segalanya. Padahal tahu kalian adik, hanya dengan satu tetes dia sudah merasa bangga lebih hebat dari Tuhan. Sebenarnya endingnya, boleh Bang langsung ke ujungnya Bang? Bisa? Langsung ke ujungnya aja. Padahal tahu kalian yang diarahkan Tuhan itu, yang ditunjukkan Tuhan itu, jalan yang tempat yang ditunjukkan Tuhan tadi itu adalah tempat, kalau nggak bisa lagi nggak apa-apa Bang, biar Inang aja yang ceritakan. Tempat kolam renang. Ada mata air di sana. Lebih banyak lagi. Ada tempat yang lebih enak di situ. Ada lagi temannya bisa di sana nanti. Karena ada orang yang sedang menantikan dia juga di sana. Tapi gak bisa diputar, gak apa-apa. Artinya apa? Adik-adik sekolah minggu, kalau kita taat dan mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita akan semakin diberkati. Seperti orang Majusi itu, mereka diberkati bisa melihat Yesus. Kehidupan mereka terberkati. Jadi siapa di sini anak sekolah minggu yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau dihukum? Siapa yang mau dijadikan pintar? Bodoh? Kaya? Gak mau kaya? Maulah jadi orang kaya. Tapi kaya jangan sombong ya. Iya, kaya yang baik. Mau menjadi sehat, kuat, tukang berontak. Wih, anak siapa ini? Ih, ada yang tukang berontak tuh. Suka membuli. Oh? Iya, anak Tuhan supaya terberkati, jauhkan segala hal yang buruk, tapi mendekatlah kepada hal yang baik. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus lahir bagi kita, supaya anak-anaknya hidup seturut dengan jalan-jalan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita semua hidup sesuai dengan jalan Tuhan, karena arahan dan jalan Tuhan itu selalu akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan selalu memberikan yang kalau suara Inang kecil, suara kalian gede ya. Kalau suara Inang gede, suara kalian kecil ya. Tuhan Yesus ingin memberikan yang
Ada yang membentak inang di sana. Tadi kan Inang bilang, tuh kan daya tangkapnya kan. Kalau suara inang gede, kalian kecil. Kalau suara inang kecil, suara kalian iya besar suaranya. Inang tes sekali lagi ya. Dar. Ih. Dar. 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 Iya harus pintar ya. Nah begitulah. Oh masih tunjukkan bang. Iya penasaran nanti orang ini. Ini dia. Dia udah bangga tuh padahal. Tuh tadi endingnya. Padahal tempatnya lebih bagus ya. Lebih banyak yang enak ya. Iya, kalau Tuhan kita taati dan mau diarahkan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, maka percayalah adik-adik sekolah minggu kita semua akan terberkati. Cara Tuhan mengarahkan kita, dengar orang tuamu. Kalau disuruh makan sayur, makan. Karena itu pasti baik. Kalau disuruh belajar, belajar. Jangan kayak ada tuh anak inang, disuruh belajar, gampang mah. Tapi ujung-ujungnya ada huruf R di ulangannya. Jangan begitu, tapi semakin pintar, semakin taat dan mendengar. Percayalah, setiap anak-anak Tuhan yang menerima Yesus yang telah lahir dalam dirinya, dia harus taat kepada arahan dan jalan Tuhan. Maka kalau kita melakukan itu, kita semua akan terberkati. Suang songoni nang akan natorasna. Orang tua yang hadir saat ini yang mungkin di atas, dan orang tua yang juga mendampingi anak-anaknya mengikuti secara live streaming. Amang inang, kita adalah perwakilan Tuhan yang dilihat anak-anak kita. Selaku perwakilan Tuhan yang dilihat anak-anak kita, tentu kita harus menunjukkan mana jalan Tuhan bagi mereka. Molo hita sendiri dakya mengajari pinoparta martangiang. Kita sendiri tidak pernah memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Kita sendiri tidak tahu mana jalan-jalan Tuhan. Bagaimana mungkin anak-anak kita pun mengikuti jalan-jalan kebenaran itu. Hari ini kita merayakan lagi Natal dengan situasi yang terbatas ini. Tapi percayalah kasih Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita. Ubah ini tak ajari maakayana kota, ajarilah mereka mengenal jalan Tuhan. Percayalah, Anda, saya, kita semua akan lebih terberkati. Amin. Semua anak sekolah minggu, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk firman yang telah kami dengar. Sungguh Tuhan benar sekali. Jalan-Mu adalah jalan keselamatan yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, yang akan menunjukkan keselamatan bagi kami. Melalui kelahiran Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menyatukan kami dengan Engkau Tuhan. Engkau menjadikan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Sehingga ketika kami hidup dalam dosa pun, Engkau memurnikan kami dengan Kristus Yesus yang lahir. Maka biarlah Tuhan selama perjalanan kami, selama kami hidup, anak-anak sekolah minggu ini, para orang tua, para guru, pelayan tengah gereja, pendeta, dan siapapun Tuhan yang telah mengenal Engkau, kami berjalan seturut dengan arahan Tuhan saja. Biar kami menjadi bagian dari keselamatan dan kami memperoleh kebahagiaan yang kekal dan berkat-berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami merayakan perayaan Natal di kelas kecil HKBP Sutoyo ini. Di sekolah minggu, anak-anak yang telah Tuhan panggil untuk melakukan kemuliaan dan menyatakan firman Tuhan yang telah kami sebutkan tadi Tuhan, yang telah kami dengar. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan bertumbuh di dalam kesukaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memakai kami para orang tua untuk menjadi
cara Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya kami menjadi bagian dari kerajaan Tuhan kelak, bersukacita di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati para guru sekolah minggu yang senantiasa melakukan pelayanan mereka dengan sangat baik, mempersiapkan segala hal. Biarlah semuanya itu Tuhan demi kemuliaan Allah saja. Berkati kehidupan mereka, agar mereka tetap menjadi berkat bagi anak-anak kami, bagi gereja. Biarlah jiwa mereka adalah jiwa yang mengabdi, yang selalu melakukan yang terbaik. Dan begitu juga kami jemaat Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang baik, yang bersedia melakukan yang terbaik juga di dalam gereja-Mu, supaya kami Tuhan tetap bersatu. Terlebih Tuhan di dalam perayaan Natal kami, di dalam segala keterbatasannya. Kami yakin Tuhan, di tahun yang akan datang, kami bisa merayakan Natal bersama-sama. Tidak ada lagi yang terpisah di antara kami, sehingga kami bisa menikmati hari raya Natal itu sebagai hari yang paling kami nantikan, yang kami sukakan. Lahirlah Engkau Tuhan di dalam hati kami. Jadikanlah hati kami yang taat kepadamu saja, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu dan menjadi berkat pula kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Inang Pendeta Sri D. Panjaitan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kak, Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah boleh men-scan barcode yang ada di YouTube ya adik-adik. Benar banget. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Sekali lagi ayat 1 dengan bangkit berdiri. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik dan hadirin semua dipersilakan untuk duduk kembali. Iya. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Iya. Selamat sore adik-adik. Kakak kayaknya adik-adiknya banyak, tapi kok kayak cuman satu orang doang yang bersuara ya kak. Lemes banget ya, Kak. Lemes ya kak. Coba ya kita sama-sama lagi ya kak. Selamat sore adik-adik. Nah itu baru kedengeran ya kak. Baru semangat ya Kak. Oke Kak, kan ibadah kita udah selesai nih Kak. Benar banget. Sekarang kita mau masuk ke acara hiburan Kak. Wah, kalau udah masuk ke acara hiburan berarti kita mau melihat penampilan adik-adik ya Kak. Mulai dari kelas berapa? Ada yang tahu? Batita. Ada lagi kelas berapa? Balita. Terus ada kelas TK, ada kelas 1, 2. Dan juga Kak, karena adik-adiknya juga sudah rajin latihan nih Kak, kita pasti yakin banget ya Kak, mereka bakal menampilkan yang terbaik Kak. Pasti bagus banget ya Kak. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih Kak, ya. Iya. Dari aku dulu ya Kak. Oke. Siapa di sini yang kenal nama Kakak? Siapa? Bener banget, Kak Bes. Ria pasti yang di rumah juga tahu Kak, karena kan Kak Besri juga pernah mengajari kelas kecil ya Kak. Kalau kakak yang satu ini, ada yang kenal? Belum. Oh karena kelas 1-2-nya gak pernah melihat. Oh ada yang tahu siapa? Iya siapa? Bener banget, siapa Kak? Kak Grace. Iya berarti sudah bisa tahu ya adik-adik kalau ketemu di jalan harus disapa. Nah adik-adik sekarang kan kita mau merayakan apa? Cara hiburan kita. Tapi adik-adik di sini tahu nggak tema Natal kita tahun ini ya Kak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa Bang? Enggak. Oke, biar yang di rumah sama yang di gereja tahu tema Natal kita, Kak Grace akan dibacakan ya Kak, membacakan ya Kak. Jadi adik-adik temanya kita itu adalah
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dari Matius 2 ayat 12 Kak. Nah, ada yang tahu nggak maksud dari maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain? Ada yang tahu? Nggak tahu? Kalau begitu biar semua yang di rumah dan di gereja tahu, Kak Grace kasih tahu lagi nih Kak. Maksud dari maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi itu Kak, artinya itu maksudnya adalah anak-anak harus mau bertekad untuk hidup menurut jalan Tuhan dengan setia mengikuti perintahnya dan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari Kak. Oh, berarti kita harus mau jadi anak yang taat ya Kak. Benar. Adik-adik yang di gereja, siapa di sini tahu contoh dari sikap mau jadi anak yang taat? Tadi Inang Pendeta cerita loh bagaimana kita bisa untuk menjadi anak yang taat. Ada yang berani? Siapa? Apa Kak? Taat beribadah. Taat beribadah, pintar. Ada lagi? Apa Bang? Taat sama orang tua. Aduh, pintar banget. Berarti mau jadi anak dengar-dengaran ya Kak. Sebelah sana coba Kakak Grace, ada lagi contohnya? Ada. Takut terhadap Tuhan. Takut terhadap Oke, Tuhan Kak katanya. bener. Kak. Ada lagi Kak di situ Kak? Ada lagi satu lagi? Oh, sebelah sini. Apa Bang? Membaca Alkitab yang baik. Oh, membaca Alkitab yang baik. Berarti tidak kayak teriak-teriak Kak, tidak kayak kejadian kayak gitu. Enggak Kak, itu berarti tidak baik Kak. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang mau pulang ke negerinya melalui jalan lain? Ada yang tahu? Kalau enggak kita kasih tahu ya Kak. Boleh dilihat sebelah sana. Ada berapa? Kita hitung sama-sama bisa? Tiga. Berarti ini apa? 3 orang majus. 3 orang majus tadi bawa apa? Kemenyan, emas dan mur. Tepuk tangan buat adik-adik kelas 1-2, pinter-pinter ya Kak. Karena tema kita ini tentang taat, KBS Ria punya yel-yel. Kalau KBS Ria bilang, "Are you ready guys?" Adik-adik jawab, "Ready." Habis itu adik-adik langsung prak 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 taat taat, prak 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 taat taat, prak 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 saya mau taat. Bisa? Nggak kedengeran Kak. Bisa nggak? Bisa? Oke, kita mulai ya Kak. Are you ready guys? Taat taat, taat taat, saya mau taat. Tepuk tangan semuanya. Oke deh, sekarang kita mau masuk ke kata sambutan nih Kak. Kita mau dengerin kata sambutan yang pertama, siapa nih Kak Grace? Oke, yang pertama kita mau mendengarkan kata sambutan dari Ketua Natal Sekolah Minggu dan Praremaja, ada Kak Jayanti Boru Siregar. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada Kak Jayanti dipersilahkan. Are you ready guys? Ready. Taat taat, taat taat, saya mau taat. Semuanya sudah ready. Nah, adik-adik, Kak Jayanti di sini mewakili bersama teman-teman kakak sekolah minggu mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang ada di gereja, adik-adik yang ada di rumah, karena sudah setia mau latihan, sudah setia mau sekolah minggu, walaupun sebagian masih sekolah minggu online dari rumah, tapi adik-adik tetap setia menjadi anak Tuhan. Tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Kak
Kak Janti dan teman-teman kakak sekolah minggu juga mengucapkan terima kasih yang spesial buat Tuhan Yesus, karena dengan pernyataan Tuhan Yesus boleh acara ini boleh terlaksana dengan baik. Juga Kak Janti bersama teman-teman guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat amang inang orang tua yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah, untuk setia mendampingi adik-adik kami, untuk terlibat mengantarkan adik-adik kami latihan, mengajari adik-adik kami di rumah, merekam video untuk ditampilkan hari ini. Juga Kak Janti bersama guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat semua yang terlibat, baik dari pihak gereja, Amang Inang Pendeta, terima kasih, Amang Inang Sintua, terima kasih bantuannya, masukannya, kiranya kami boleh terus didukung untuk setiap hal yang ingin kami rencanakan ke depannya. Demikian kata sambutan Kak Janti pada hari ini, karena hari ini kata sambutannya spesial hanya untuk mengucapkan terima kasih buat kita semua. Sekali lagi ya, yel-yelnya ya. Are you ready guys? Ready. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau taat. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Kak Jayanti. Terima kasih Kak Jayanti untuk kata sambutannya. Sekarang kita mau dengar kata sambutan yang kedua nih adik-adik. Kita mau dengar kata sambutan dari mana Kak? Kita mau mendengarkan kata sambutan dari perwakilan Dewan Koinonia Amang Sintua J. Gultom. Beri tepuk tangan untuk Amang Sintua Dewan Koinonia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami Sian dari Parhalado mewakili Koinonia. Tema Natal Sekolah Minggu tanggal 10 Desember 2022. Maka pulanglah mereka ke negaranya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Subtema melalui perayaan Natal Sekolah Minggu dan Praremaja HKBP Stoyo tahun 2022 diharapkan anak-anak bertekad untuk tetap hidup menurut jalan Tuhan dengan setia mengikuti perintah dan kehendak dalam kehidupan sehari-hari. Shalom untuk anak-anak Tuhan. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Gak ada suaranya. Selamat Natal. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal untuk kita semua, untuk anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Bagi anak Tuhan yang kelas kecil, berterima kasih pada Tuhan. Dengan senang hati kita bersyukur pada Tuhan bisa kita rayakan Natal hari ini. Terima kasih Tuhan menjadi pemerintah yang telah berhasil dan berupaya menyelesaikan COVID kurang lebih 2 tahun silam. Kita terbebas dari COVID-19 sehingga kita boleh merayakan Natal pada hari ini dengan bertatap muka. 2 tahun silam kita tetap merayakan Natal pada saat ada COVID-19. Tidak bisa seperti ini, kita tetap mengadakan Natal tapi di masing-masing melalui Zoom atau meeting. Tapi untuk ini kita selalu bisa Natal bersama di gereja, bersukaria bersama teman-teman adik-adik kelas kecil. Semoga tahun akan datang kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dan kita berdoa pemerintah kita semakin solid dan kompak untuk membayangkan negara kita ini ke depan semakin maju. Dan untuk anak-anak sekolah minggu semakin baik dan jangan tidak boleh nakal sama orang tua, dan juga kakak-kakak sekolah minggu
selalu didengarkan untuk memberikan arahan pada setiap sekolah minggu. Catatan kami dari Ketua Koinonia untuk sekolah minggu, untuk penampilan guru sekolah minggu hari ini cukup baik karena orang tua dengan anak-anak sekolah minggu dipisahkan, jadi cukup bagus. Anak-anak dibikin di ruang utama, orang tua di atas, jadi tidak semberawit seperti tahun-tahun yang silam. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Semoga ke depan semakin jaya dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Amang untuk kata sambutannya. Nah Kak Grace, sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan yang terakhir dari perwakilan orang tua anak sekolah minggu. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Inang Sitorus Barmani. Halo. Shalom. Shalom adik-adik. Aduh, udah pada ini ya lemes ya? Ya, selamat siang Inang, Amang. Saya perwakilan dari orang tua TK diundang untuk kata sambutan untuk adik-adik. Ya, selama ini untuk Batita, Balita masih online. Jadi orang tua masih mengajarkan atau mendampingi anak-anak kami di rumah aja. Kiranya pandemi ini pun segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul, bernyanyi bersama teman-teman, bisa bergereja bersama-sama. Jadi kita tidak online. Jadi kadang anak-anak ini Inang kalau misalnya online suruh ngerjain tugas, nanti aja mah, nanti sampai jam 3 kok. Gak boleh gitu, tetap aja harus ngerjain. Oke. Jadi harus penuh dengan rasa sabar. Kita harus ini online. Kalau langsung kan enak, ada kakak-kakaknya gitu, kita juga harus bisa memantau gitu. Kiranya pandemi ini segera berlalu, kita bisa berkumpul bersama dan bisa merayakan Natal di tahun-tahun kedepannya, kita bersama lagi berkumpul merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih, itulah kata sambutan saya sebagai perwakilan dari kata orang tua TK. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya adik-adik. Terima kasih untuk Inang yang sudah memberikan kata sambutannya. Oh ya Kak, kayaknya udah ada adik-adik dari kelas Balita dan Batita nih ya Kak yang udah gak sabar untuk tampil. Oh, mereka mau menampilkan apa nih Kak Grace? Mereka mau penampilan dari gerak dan lagu dengan lagu T-A-A-T Taat.
banget ya Kak tadi penampilannya Kak. Iya Kak, bagus banget. Walaupun masih pakai video Kak, tetapi mereka masih dapat menampilkan yang terbaik loh Kak. Masih pada semangat ya Kak. Iya benar Kak. Dan juga dari video tadi Kak, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang taat ya Kak. Bener banget Kak. Sekarang kita mau melihat penampilan gerak dan lagu dari kelas TK dengan lagu Majus dari Timur. Tapi sebelum kita melihat mereka tampil Kak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Ambil tepuk tangan. Selamat selamat datang. Selamat selamat datang. Yesus Tuhan. Jauh dari sorga tinggi. Kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar baik Yesus diberitakannya, Yesus Kristus Juru Selamat ganti dosaku. Orang dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar baik Yesus diberitakannya, Yesus Kristus Juru Selamat ganti dosaku. Dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar baik Yesus diberitakannya, Yesus Kristus Juru Selamat ganti dosaku. Kabar baik Yesus diberitakannya, Yesus Kristus Juru Selamat ganti dosaku, ganti dosaku, ganti Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kelas TK. Bagus banget gerakan dan Bagus banget Kak. Selanjutnya kita mau lihat penampilan dari mana lagi nih Kak? kita mau melihat penampilan video tarian dari adik-adik kelas 1-2 yang belum vaksin Kak. Kalau begitu, mari kita lihat penampilan video tarian dari kelas 1-2 online dengan lagu Tarian Lonceng Natal.
udah penampilan terakhir ya kak? Belum kak, ada penampilan satu lagi nih kak, adik-adik yang udah standby kak di panggung. Siapa kak yang mau tampil kak? Yang tampil tuh dari kelas 1-2 menyanyikan lagu bersama dengan judul Satu Dalam Kasih. Bagus banget tadi suaranya ya kak. Iya kak, keren banget. Terus ada gerakannya juga ya kak. Iya gerakannya juga tadi, lompat-lompatnya bagus. Terus terakhir ada yang gayanya bagus ya kak. Terus juga hari ini penampilannya semua keren-keren ya kak. Iya kak, Bagus-bagus. semuanya mulai dari video penampilan, terus ada liturgi, terus tadi yang terakhir ada bernyanyi bersama, semuanya TOP BGT, top banget, tepuk tangan semuanya. Karena adik-adiknya menampilkan yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan kak pastinya. Benar. Oke nih kak, nggak terasa nih ya kak, kita sudah di penghujung acara. Banyak banget ya kak pesan-pesan dan makna-makna yang bisa kita ambil Iya, kak hari berarti ini. hari ini kita juga dari kelahiran Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mau taat ya kak. Nah, sebelum kita tutup acara kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau yel-yel dulu ya kak. Semua yang di rumah juga bangkit berdiri ya kak. Are you ready guys? Ready? Taat, taat. Taat, taat. Saya mau
tutup ibadah Natal kita, nanti kami persilakan kepada Inang Pendeta untuk nanti tutup dalam doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi bersama dengan lagu Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Sambil tepuk tangan. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Ku mau taat kepada Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria. Taat kepada Tuhan. Sekali lagi. Taat kepada Tuhan. Mau taat kepada Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria. Siap-siap hangat sana. Mereka pulang ke negerinya balik melalui jalan yang lain. Jika kita taat firman Tuhan, maka kita diselamatkan. Sekali lagi, mereka pulang ke negerinya lebih cepat melalui jalan yang lain. Jika kita taat firman Tuhan, maka kita diselamatkan. Kita akhiri perayaan Natal kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dimulai dari kami ketika mengawali hingga kami mengakhiri di dalam liturgi, di dalam firman-Mu, dan di dalam setiap nyanyian pujian kami. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, terkhusus ketika kami merasakan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan, kami mau diajar untuk supaya taat mendengar firman Allah, mendengar orang tua kami, ajaran guru-guru kami, terlebih taat kepada setiap hal yang baik melalui sikap dan perbuatan kami. Mampukan anak-anak kami ini Tuhan, anak sekolah minggu, supaya menjadi anak Tuhan yang penuh dengan ketaatan. Demikian juga dengan kami para orang tua, bantu kami Tuhan untuk mengenal firman-Mu dan menaatinya, supaya kami menjadi buku firman Tuhan yang terbuka dan yang nyata bagi anak-anak kami. Begitu juga para guru sekolah minggu Tuhan yang telah berjerih lelah mempersiapkan perayaan ini, berkati mereka, dan juga para tim musik, multimedia, semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhanlah yang memberkati. Kami mau mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, perayaan kami ini hanya di dalam nama Engkau. Jikalau kami memiliki kesalahan Tuhan, ampuni kami. Dan layakkan kami Tuhan tetap menjadi orang yang menyembah Engkau dan yang menjadi saluran firman dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Allah kita dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menemani kamu sekalian. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Oke, adik-adik boleh duduk kembali sebelum dibagikan souvenir dan konsumsi untuk kita semua yang hadir di sini. KBS Ria punya pengumuman. Pengumuman dengar hai. Gak kedengeran. Pengumuman dengar hai. Dengar. Oke, tidak ada yang ngobrol ya. Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu. Besok masih ibadah sekolah minggu. Lalu adik-adik yang di rumah dan yang ada di gereja ini, untuk ibadah bersama orang tua dari tanggal 25 Desember sampai 15 Januari. Ibadahnya bersama siapa? Bersama siapa? Orang tua.
dan masuk lagi pada tanggal 22 Januari 2023. Pengumuman yang terakhir buat adik-adik yang sudah hadir, udah dikumpulin belum nih celengannya? Sudah? Oke, buat yang hadir dan tidak bawa celengannya, boleh besok datang untuk mengumpulkan celengannya ke guru kelas masing-masing. Dan untuk adik-adik yang masih online, kelas Batita dan satu yang masih online, boleh dikumpulkan jam 5 sore ke guru kelas masing-masing serta mengambil souvenir hari ini, Kak. Berikut pengumumannya, kita kembalikan ke Kak Opit. Selamat sore adik-adik. Selamat sore adik-adik. Oke, siapa mau pulang? Siapa mau pulang?